Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan buat kita. Tatimmu binikmatihi shalihat. Dengannya Allah berikan kesempurnaan. Yang ganteng tambah ganteng, yang cantik tambah cantik, yang soleh tambah soleh, yang soleha tambah soleha. Kesempurnaan nikmat yang Allah berikan itu untuk kita tatimmu binikmatihi shalihat, jadi amal soleh kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, dan salam sejahtera serta salawat kita untuk sadat. Siapa baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Keluarganya, sahabatnya, juga kita tabi'ahum yang mengikuti ajaran Nabi. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang istiqomah, menjadi bagian dari sejarah peradaban dan bisa berkontribusi demi keislaman, dan akhirnya kita juga mampu melihat di belakang ini ada indikasi-indikasi terkait dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arab merupakan bagian dari tujuan CPL kita agar kita mampu berkontribusi, berkolaborasi dalam apa? Dalam beradaptasi dengan pengetahuan secara global dan adaptasi kita secara regional. Tidak dipungkiri kita akan bertemu dengan kata-kata bahasa Arab ini, ya, Arabic, al-lughatul arabiyyah, kemudian jazakumullah khairan katsira, al-lughatul arabiyyah, dan indikasi-indikasi yang lain. Seperti ini, ya, ada kullu yaumin asyura. Artinya indikasi-indikasi ini memberikan gambaran bahwa bahasa Arab itu punya satu kemanfaatan dalam peradaban. Maka seyogyanya kita sebagai mahasiswa itu memberikan ta'rif, definisi, baik secara etimologi maupun terminologi, bahwa bahasa, bahwa kalam, dia adalah bagaimana kita menjembatani untuk berkomunikasi dengan baik. Tentunya dengan baik dan benar, dengan jujur, sesuai fakta, jauh dari hoax. Alaikum bisidqi. Begitulah Rasul mengingatkan kita bahwa kita harus punya sikap integrasi dengan betul-betul apa yang kita sampaikan dengan bahasa yang baik dan benar. Fa'idha sidqa yahdi ilal birri. Kalau kita berkata yang benar, berbahasa yang benar, maka itu akan mendorong kita kepada kebaikan. Wa iyyakum wal kadhiba. Maka jauhilah yang namanya dusta. Maka bahasa Arab mengingatkan kita agar kita tidak dusta dengan kadhib. Kadzab. Kenapa? Fa'inal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan mendorong kita kepada kehancuran, fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kehancuran itu mendorong kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada tujuan di sana. Apa tujuannya? Ada yang disampaikan Rasul, diingat oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi. Apa kata beliau? Man ta'allama lughata qaumin. Man siapa? Ta'allama belajar. Lugho. Lugho ini Arabic, al-Arabiyyah, jazakumullah, al-lughatul Arabiyyah, kullu yaumin asyura. Ini adalah lughoh, bahasa. Lughata qaumin.
bahasa satu komunitas, satu tempat, satu domisili, Ali mengingatkan amina syarrahum, maka dia akan aman. Maka tujuan kita adalah mampu beradaptasi. Dulu Rasul punya translator, namanya Zaid bin Sabit. Umurnya muda, baru 11 tahun. Tapi sudah mampu menjadi translator Nabi. Menjadi bagian sejarah Nabi ketika Nabi sampai di Kuba, ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah, bertemu dengan Bani Nazir, Bani Quraizoh, Bani Kunaiko, dari kaum Yahudi. Ini artinya tujuan dari bahasa Arab kita adalah bagaimana kita mampu beradaptasi, berkomunikasi dengan globalisasi dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Maka teman-teman kemudian diantaranya juga mampu untuk menginternalisasi, untuk mengaplikasi dan bahkan mereinterpretasi dari makna-makna bahasa Arab yang kemudian menjadi bagian dari ilmu pengetahuan kita ke depan. Maka biasakanlah kita dengan hal-hal yang berbau bahasa Arab. Nabi mengingatkan, uhibbul Arab, aku cinta dengan Arab, ya. Yang pertama karena dia adalah bahasanya. Bahwa bahasa Arab adalah lugatu ahlul jannah. Dia adalah bahasanya ahli-ahli penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ini kita bisa memahami daripada urgensi pentingnya ya bahasa Arab, baik cara pemahaman definitif, tujuan, dan juga ruang lingkup yang nantinya kita akan temukan dalam pembelajaran kita. Saya kasih contoh, u'ti lakum misalan, bahwa berbahasa itu butuh karakteristik. Kita ini makhluk hidup, ya. Makhluk hidup bisa insan, manusia, bisa hayawan, binatang, atau makhluk yang lain, jamadan, benda mati menurut kita. Itu dikategorikan sebagai isim. Isim itu adalah kata benda, baik secara umum maupun khusus. Kalau bendanya itu dianggap umum, maka dia menjadi nakiro. Kalau bendanya itu khusus, maka dia menjadi ma'rifah. Ini kan karakter. Maka berbeda antara nakiro dengan ma'rifah. Berbeda ma'rifah dengan nakiro. Contoh, ini bahasa Arabnya qolamun. Beda kalau saya bilang al-qolamu. Kalau kita bilang qolamun, berarti pulpen mana saja. Berarti itu identifikasinya adalah nakiro. Kalau saya bilang al-qolamu, maka dia adalah ma'rifah, pulpen yang itu. Kita bicara kertas misalnya. Semua kertas itu kirtos. Tapi kalau kita bilang al-kirtosu, maka berbeda. Kirtosun itu menjadi nakiro, umum. Tapi kalau al-kirtosu itu menjadi khusus yang kita maksud. Dan itu identifikasi bisa dikenal. Ini kan asalnya semua isim semua. Asalnya semua kata benda. Kata benda yang umum kemudian ditunjukkan dengan kata khusus. Maka kesimpulannya adalah nakiro, kata benda yang tidak bisa dinyatakan secara khusus karena dia umum dan tidak punya kata lain. Ma'rifah itu identifikasinya ada kata lain di depan dengan alif dan lam, maka dia menjadi ma'rifah atau bisa diidentifikasi dan bisa diketahui. Ketika Allah berikan hidayah kepada kita, seringkali hidayah muncul dengan bahasa-bahasa yang bisa kita pahami, sehingga kita bisa beradaptasi
yang dengan itu syukur alhamdulillah kita berusaha dengan perintah Allah mentaati. Allah sampaikan perintah-perintahnya yang kemudian sampai ke dalam hati dan relung jiwa kita. Ada kalanya Allah menyampaikannya dengan fi'lul mudhari' atau yang kita kenal dengan present continuous tense, dan ada saatnya Allah berbicara dengan kita, memerintahkan perintah terhadap apa yang harus kita jalankan dalam beribadah, ada dengan fi'lul madhi atau simple past tense. Al-Imam Asy-Syibawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa ketika Allah berbicara dengan kita, memerintahkan ibadah kepada kita terkait kehidupan kita, maka ada sisi-sisi kekuatan yang Allah berikan kepada kita jika itu kita optimalisasi dalam kehidupan kita. Ketika Allah sampaikan status orang-orang yang beriman, status orang-orang yang mencari dan mendalami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sampaikan dengan fi'lul mudhari', yakni dengan present continuous tense, yarfa'illah. Allah akan mengangkat. Siapa yang diangkat? Mereka yang beriman. Utul ilma, mereka yang kemudian menuntut ilmu. Darajat, beberapa derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah sampaikan dengan fi'lul mudhari', maka ada quwwatul ilmi, ada kekuatan terhadap penambahan keilmuan dalam kehidupan kita. Betapa ilmu itu sangat mumpuni terhadap ibadah kita. Bahkan ada pepatah menyebutkan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu jauh lebih baik daripada beribadahnya orang yang jahil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat firman Allah tersebut, kita bisa memflashback, kita bisa mereinterpretasi terhadap apa yang kita pahami dengan fi'lul mudhari' yang memberikan quwwatul ilmi tadi. Fi'lul mudhari' seringkali kita ketemukan dalam kaidah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fil hali awil mustaqbal, bahwa yang namanya fi'lul mudhari' itu adalah kullu fi'lin, semua pekerjaan kita, mulai dari bangun tidur kita, di jalan kita, di kantor kita, nanti setelah Jumatan kita. Maka Allah berikan pengertian kepada kita melalui para ulama dengan membaginya pada dua sesi. Sesi hal sekarang berlangsung, dan fil mustaqbal, dan nanti yang akan berlangsung. Yang kedua adalah fi'lul madhi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita sebagai orang yang beriman dengan tatanan fi'lul madhi atau simple past tense. Allah sampaikan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.